Ada yang pernah mikir nggak kenapa Roy Suryo, terus Rismon, dan Dokter Tiva itu agak lain gitu? Nggak kapok-kapok menyerang cerita soal ijazah palsu. Padahal dari UGM, terus Bareskrim sudah resmi menyatakan ijazah itu asli. Tapi mereka tetap aja ngeyel. Nah, ini menarik nih. Ini seperti apa ya, bisa dikatakan propaganda, kebohongan yang diulang-ulang biar ada yang percaya, disamakan dengan Nazi. Ini propaganda yang cukup menjadi sejarah juga. Jadi mari kita saksikan betapa rendahnya permainan ini. Ingin ada rapat khusus membahas terkait dengan ijazah Pak Jokowi dan sekarang sudah ekspansi ke ijazah Wapres Gibran. Anda tanggapannya gimana? Harapan boleh, mimpi bebas, kan begitu ya. Mimpi bebas menurut Anda yang diadukan oleh tim Roy Suryo orang itu kan memang diberikan keleluasan untuk bermimpi, berharap, seperti yang dilakukan Roy Suryo CS ya. Karena memang sesungguhnya kan begini, kalau dari substansi soal ijazah Pak Jokowi, soal sekolahnya Mas Wapres, itu memang sulit untuk dibantah bahwa memang tidak ada bukti yang bisa membuat fakta-fakta secara hukum itu apa yang disampaikan oleh Roy Suryo CS. Nah tinggal lagi di tengah kepanikan Roy Suryo CS yang memang saya dengar-dengar sudah cukup bukti ya terkait dengan prosesnya di aparat kepolisian. Ini kan lagi di tengah kepanikan, di tengah ketakutan, berupaya untuk mendapatkan momentum politik. Untuk mendukung sesuatu substansi yang nihil gitu loh. Sehingga langkah berikutnya kemana lagi kalau bukan ke DPR. Aduh, Bapak ini benar-benar menohok sekali apa yang diucapkan sama beliau ya. Nah ke DPR juga biasa saja diterima sama staf dan lain sebagainya. Tadi saya pikir diterima langsung tuh oleh siapa gitu. Oleh anggota dewan misalnya, nggak tahunya sama stafnya. Nah tadi harapan saya juga Mas Roy Suryo ada di sini. Jadi saya bisa tampak langsung lihat gitu apakah betul-betul masih sehat atau enggak. Karena memang begini ya Mbak. Republik kita ini kan sedang banyak sekali dicoba ya. Beberapa waktu lalu kita ada demonstrasi, kerusuhan dan lain sebagainya, krisis global. Yang menurut saya... apa yang sudah disampaikan oleh pihak-pihak yang terkait soal apa yang juga digugat dan dipersoalkan Roy Suryo CS kan sudah dijawab dengan baik, dijawab dengan jelas, dijawab dengan clear. Kalau bahasa Roy Suryo itu clear gitu ya. Nah, kenapa ini terus diolah terus? Karena memang Roy Suryo CS merasa perlu masih hidup barang ini, eksistensi ini, supaya panggungnya dapat. Terus ada momentum. Juga ruang-ruang politik momentum yang coba dicari-cari gitu, yang menurut saya jauh panggang dari api gitu, apalagi gitu. Yang ada itu benar kita bahu-membahu bagaimana memikirkan bangsa ini ke depan, itu yang paling penting. Cuman karena orang penuh dengan apa ya, bukan saja suzon. Kalau waktu itu saya pernah bilang, teman-teman ini ya, Mas Roy Suryo dan kawan-kawan itu seperti menteri propagandanya di zaman Nazi dulu, Hitler. Joket Goebbels. Zaman Nazi. Wow, ini berat banget sih ini. Jadi kebohongan yang diulang-ulang itu akan juga bisa menjadi suatu kebenaran. Nah dia coba kebohongan itu diulang-ulang, orang yang tadi yakin bahwa ini tidak benar, menjadi ragu dan sebagainya, karena substansinya tetap bohong gitu. Oke, Mas Roy, Anda dibilang datang ke DPR karena bentuk kepanikan dan juga cari panggung politik. Mari diharap. Aduh, Bapak itu tadi sungguh mempermalukan ya. Tadi Roy Suryo dikuliti di depan umum di acara televisi, disebut mirip menteri propaganda zaman Nazi. Misinya mengulang kebohongan agar orang terhasut. Jadi kebohongan yang diulang-ulang. Seperti yang kita tahu bahwa yang percaya hoax soal yang dibangun oleh bapak-bapak ini cuma ya circle-nya anak abah ya. Kita tentu ingat tentang Jokowi PKI. Mereka kan percaya. Terus posisi RP hasil polling sebut Jokowi korupsi, mereka juga percaya. Ada kapal tambah namanya Iriana, Jokowi mereka percaya. Dan hoax-hoax lainnya. Ya tentu itu mencerminkan bagaimana cara mereka bermain. Mudah-mudahan kehadiran kami
dalam gerakan perbaikan dari cengkeraman dan pembebasan dari cengkeraman PKI Gaya Baru, khususnya oleh biang PKI Gaya Baru, yaitu Jokowi, dapat segera terwujud dengan baik, dan dunia pun mengatakan dia orang terkorup nomor 3 di dunia. Artinya apa? Luar gereja tahu dia malingnya kayak apa. Di Indonesia Timur tuh kapal-kapal yang ngangkut nikel pakai nama bininya semua. Itu yang kita nggak tahu, kita ribut pura-pura jujur. Noel yang ketangkep ngaku dia nyetor selalu ke Jokowi. Jadi kok didimin aja? Saya nggak tahu. Mungkin masalah ini, masalah itu yang nggak ngerti. Tetapi yang jelas adalah kita minta yang namanya Jokowi dikerangkeng dan undang-undang perampasan aset itu segera diberlakukan, dan Jokowi dirampas aset yang gak benernya karena kita tahu siapa dia. Tolong dicek berapa banyak hartanya sekarang. Pakai bilang di kantong saya ada sekian ribu triliun rupiah. Duit dari mana? Jadi banyak saksi, tinggal sejauh mana KPK paling tidak dan juga instansi pemerintah yang lain berani menegakkan kebenaran, menerapkan hukum yang adil terhadap kelakuan orang nomor 3 terkorup di dunia ini, bisa segera dikerangkeng. Dia tidak ada komplain, ketawa-ketawa aja karena dia tahu bahwa dia punya kekuatan dengan PKI Gaya Barunya yang tampil dengan baju PSI, nanti tampil dengan baju PWI, LS dan lain segalanya. Itu udah jelas PKI Gaya Baru. Jadi kami dari UI Watt khususnya mewakili jaket kuning, kita akan hantam itu semua. Jaket kuning mana ya? UI? Kita nggak ada pusing-pusing lah. PWLS lah, inilah, itulah. Jaket kuning nunggu momentum aja, akan geruduk semuanya keluar dari kampus, baru kami yang sementara mewakili. UI dan itu, masih itu ada kami tulisannya sudah mulai UI. bergerak. Kita tunggu. Kalau memang harus segera turun, insya Allah mudah-mudahan jaket kuning akan berperan. Sekali lagi kami katakan, UI bukan kampus mereka. Itu menteri yang bahlil itu dan juga siapa yang ngaco itu. UI adalah kampus perjuangan, bukan kampus mereka dijajah sama siapa. Tahun 65-66 kita yang berjuang bersama rakyat. Jadi UI terbuka sebagai wadah acuan untuk masyarakat untuk menegakkan veritas, kebenaran, probitas, kejujuran dan justisia, keadilan. Ya, seperti yang kita saksikan tadi ya. Ada beberapa data yang kayak kapal Iriana itu kan cuma Iriana, cuma ada namanya Iriana aja dikira itu punyanya istrinya Pak Jokowi, padahal itu sudah terbantahkan ya. Ya begitulah, faktanya mereka itu ngeyel nggak percaya. Jadi gerombolannya beliau-beliau ini gugat Kapolri dianggap berbohong soal penyitaan ijazah Jokowi. Tidak pernah ada orang berani gugat polisi. Ini Kapolrinya saya gugat. Jadi Kapolrinya kita gugat. Kenapa Kapolrinya digugat. bukan turut? Memang pihak tergugat. Kenapa digugat? Karena kan pernah menyita ijazah Pak Jokowi sebagai pernyataan Direktur Tirpidum Tindak Pidana Umum Brigjen siapa itu namanya? Juandani itu yang mengatakan menyita, tapi Pak Rizky mengatakan menyita asli, sementara Polda Metro menyita fotokopi. Nah, saya nggak ngerti yang disita itu fotokopinya untuk membuat ijazah atau fotokopi ijazah kan begitu. Kalau fotokopi membuat ijazah kan berarti mesin fotokopi kan begitu yang disita. Iya. Mungkin yang paling mudah menyita mesin fotokopi, mungkin yang paling mudah itu. Oke, Dr. Muhammad Taufik, jadi menarik ya. Jadi artinya sampai dengan hari ini gugatan itu ada di mana-mana ya dokter ya. Di Jakarta ada gugatan soal ijazahnya Gibran hari ini, di Polda DIY kan masih ada itu gugatannya Bang Rismond dan kawan-kawan. Masih, dan kita belum tahu karena Polda DIY kan lucu. Ada orang yang membobol situs penjudi ditangkap, tapi operator judinya katanya DPO ngelapor ini demit apa setan begitu. Iya. Ya itulah hukum kita. Makanya tadi menarik juga Dr. Muhammad Taufik menggugat juga Kapolri dan mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu agenda reshuffle ya. Dr. Muhammad Taufik hari ini kan ada
isu soal reshuffle yang memang nanti secara resmi mungkin hari Rabu ya, tapi hari ini nama-namanya sudah keluar. Setidaknya ada Bu Sri Mulyani, kemudian ada Budi Ari, ada Budi Gunawan, yang itu Menteri Kehutanan yang kumpul sama pembalap termasuk di reshuffle apa enggak itu? belum ada infonya, Menterinya Dokter. Yang PSI. ada Kementerian Olahraga, kemudian ada satu lagi soal Kementerian Ketenagakerjaan ya. Oh ya, yang kemarin bermasalah itu ya. Ya. Dito, kalau Menporanya kan Dito Aryo Tejo. Betul. Iya, itu juga termasuk di reshuffle. Itu ada salah satu yang naik itu kawan saya akrab itu, Ferry Juliantoro itu kawan saya itu. Ferry Juliantoro itu teman saya akrab itu. Iya. Iya, dia nanti akan menggantikan Budi Ya Ari. mudah-mudahan dia tidak lupa, tapi kalau lupa juga nggak apa-apa deh. Iya, dan mudah-mudahan bisa menonton video online ya. Ya begitulah. Kalau soal mereka onteran-onterannya selalu gitu kan ya. Jadi kita saksikan ini video selanjutnya, yaitu dengerin ya ini. Polda sudah sita ijazah Pak Jokowi itu buat dicek. Jadi dicek di Puslap 4. Jadi ya seperti yang kita tahu bahwa kebohongan itu dipercaya sama mereka, sementara fakta itu mereka tolak. Sayang sekali. Oke, ya. Kami sudah konfirmasi ke Kasubdit Kamnet selaku penyidik bahwa benar penyidik Subdit Kamnet di Treskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah S1 dan SMA untuk kepentingan pemeriksaan atau pengujian di laboratorium forensik dalam tahap penyidikan. Tahap penyidikan teh ya. Nah, aduh saya sampai batuk. Penyidikan itu sudah dilakukan, jadi ijazahnya sudah diambil yang asli ya. Jadi kalau mereka keluar-keluar soal mesin fotokopi, ini agak lucu juga, padahal ijazahnya itu sudah diambil untuk pemeriksaan di laboratorium penyidikan. Menurut saya daripada repot-repot ngurus ijazahnya orang lain, mending itu ngurus ijazah circle-nya sendiri. Urusin aja ijazahnya Rismon yang bermasalah. Yuk. Rismon gitu ya. Ya silakan. Rismon S1, S2-nya itu tidak ada hubungannya dengan komputer. Dia fokusnya di teknik kendali. Jadi ada konsentrasi di teknik elektro, UGM itu ada namanya teknik kendali atau controller. Dia menggunakan ilmunya, konsentrasinya dibilang itu, bukan komputer seperti saya, sistem komputer dan informatika gitu ya. Nah, kemudian S2, S3-nya di Yamaguchi, saya pastikan palsu gitu ya. Wow. Kenapa? Karena saya sendiri yang mengkonfirmasi ke Yamaguchi. Gitu ya, dan saya diberikan informasi bahwa ijazah itu tidak pernah dikeluarkan oleh Yamaguchi. Dan terbukti juga dari penelusuran dari rekan-rekan seperti Mas Roni Teguh, dengan tesis, disertasi, dengan penelitiannya tidak sama sekali tidak dikenal gitu ya. Memang ada paten, tapi paten juga hanya penulis kesekian dan itu juga tahun sekian gitu ya, tahun 2006 dan seterusnya. Dari kita lihat sendiri ijazahnya, kita sudah bandingkan sendiri gitu ya, bahwa itu tidak menggambarkan bahwa itu ijazah asli. Dan dia masih berotot bahwa dia lulus dari sana. Nah ini yang harus kita luruskan gitu ya, bahwa nggak ada bukti bahwa dia lulus dari Yamaguchi. Ya, kita mengakui dia pernah mungkin dapatkan beasiswa dan 3 tahun itu mentok gitu ya, tetapi dia tidak menyelesaikan. Tidak ada bukti bahwa dia menyelesaikan. Ya, terbukti ijazahnya tidak setarakan gitu ya. Kemudian, nah yang menjadi permasalahan Rismon gitu ya. Aduh lucu ini lucu sekali saat orang itu mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi, terus Mas Wapres, Mas Gibran, tapi seperti yang dijelaskan oleh beliau ini bahwa setelah dicek itu ada yang bermasalah dengan ijazahnya Rismon. Pun ini ada video yang menarik juga nih dari yang membahas soal Dr. Tifa. Ya, ijazahnya juga ada apa ini? Ayo, mari kita saksikan saja.
Tifauzia Tiasuma ternyata gelar doktornya tak diakui. Tribunnews.com, sosok Tifauzia Tiasuma, yang sempat membuat geger masyarakat termasuk pejabat Istana Negara karena mengunggah foto perbandingan Presiden Joko Widodo, Jokowi, saat diwisuda ternyata gelar doktornya tidak diakui. Dari rilis yang diterima Tribunnews.com, memang dinyatakan benar Tifauzia Tiasuma pernah menempuh pendidikan untuk mendapat gelar doktor di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara. Hanya saja pendidikannya tidak diselesaikan sehingga gelar doktor tidak pernah didapatkan oleh Tifauzia Tiasuma. Berarti dengan ini kami menyatakan bahwa Dr. Tifauzia Tiasuma tidak pernah mendapatkan gelar doktor dari Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, tulis rilis tersebut yang ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, Thomas Hidiajaya, Rabu, 12 Oktober 2022. Dalam keterangan itu dinyatakan alasan Tifauzia Tiasuma batal mendapatkan gelar doktor. Kata pihak kampus, yang bersangkutan tidak pernah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh tenaga pengajar sebagai syarat lulus program artikulasi filsafat. Demikian pengumuman ini kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai data administrasi kemahasiswaan program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara dan Pangkalan Data Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Dikti, tukasnya. Aduh, ini drama soal ijazah palsu ini berbelit-belit ya. Berbelit-belit, terusan digoreng terus. Padahal seperti yang kita tahu bahwa pihak Polri itu sudah melakukan penyelidikan bahwa mengatakan bahwa ijazahnya itu asli. Pun juga UGM, bahkan rektornya kemarin juga mengatakan demikian. Kok mereka masih terus-terusan menggoreng ini sampai akhirnya kayak yang dikatakan oleh Bapak yang di awal tadi bahwa ya ini kayak teknik propaganda dari Nazi. Sesuatu yang informasi yang diulang-ulang sehingga ini akan menciptakan seolah-olah itu sebuah kebenaran. Sungguh ini bisa dikatakan sangat-sangat picik. Apalagi seperti yang kita tahu di 2 video terakhir tadi dijelaskan bahwa ijazahnya Rismon itu juga bermasalah, dan juga Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara itu menyatakan bahwa Dr. Tifa itu tidak menyelesaikan studi doktoralnya. Ya, seperti itulah apa yang terjadi saat ini, gonjang-ganjing soal ijazah, bahkan setelah kemarin yang diserang Pak Jokowi, sekarang yang diserang Mas Gibran. Nggak tahu lagi gimana cara ini seperti ya tadi propaganda yang dibuat diulang-ulang sehingga seperti sebuah kebenaran. Oke teman-teman, gitu aja, sampai jumpa di lain kesempatan. Sudah lama saya tidak bikin video dan jangan lupa subscribe.